Tapi perlu dicatat, dalam hal ini GNPF ini bukan hanya semata-mata mendukung calon A, calon B, enggak. Siapapun bagi kami nggak ada masalah. Oke. Nah, selama kebijakannya berpihak kepada negara dan bangsa itu aja. Ya kita tidak nyumpahin, ya kan. Paling tidak kalau sudah uzur kan mungkin sadar, mungkin berubah. Karena kita boleh menganalisis, tapi Tuhan punya kekuasaan. Punya kekuasaan. Kita kan tidak bisa menafikan. Semua mau kita kerjakan sendiri. Nah Tuhan nggak dikasih bagian, itu nggak benar. Kita utamakan kodrat, takdir dari Allah, pertolongan, ya kan, itu dari Allah itu mutlak. Sekarang Partai Istana sudah mencapai 82%. Artinya mereka bisa dong membuat pilpres bahasa Jawanya mungkin saya salah, eto-eto apa? Iya, eto-eto bisa juga ya. Ya, capres pilpres eto-eto, ya kan? Dan calonnya ya cuma mereka saja. Dari mereka, oleh mereka, untuk mereka. Dan siapapun yang menang, maka 7 parpol itu yang akan berkuasa. Jadi pembagiannya tergantung paket mana yang dipilih. Kira-kira kan begitu. Betul. Bagaimana sikap GNPF kalau terjadi seperti ini? Kan nggak ada gunanya. Mau ijtima, mau apa? Kan semua calon sudah disetir dari barangkali ya oligarki politik atau oligarki ekonomi. Ya kalau bagi kami ya paling tidak kan saya juga paham sedikit lah tentang politik ya. Nggak buta-buta banget lah ya. Siapa bilang buta? Ini dari tadi politik semua. Iya benar. Saya pikir terlalu dini kalau harus menyikapi sekarang. Karena kan ini bagi saya ini bukan menguntungkan bagi presiden, merugikan. Kenapa merugikan? Iya merugikan. Jadi dengan adanya bergabungnya partai yang tadinya di luar. Akhirnya keluarlah sebuah pertanyaan-pertanyaan sampai yang dipertanyakan oleh Prof. Refli tadi kan. Nah, berarti kan di situ ada indikasi bahwa presiden ini akan memperpanjang masa jabatannya. Justru kalau saya barangkali tidak. Jadi yang saya sebut dengan oligarki itu namanya oligarki banyak orang, tapi ya seputar istana saja. Dan oligarki itu oligarki politik dan oligarki bisnis. Kalau oligarki politik kita sudah tahu lah, yaitu ketua-ketua umum 7 parpol tersebut plus tentu presidennya kan. Di tangan ke-8 orang itu saja penentuan capres cawapres itu ditentukan kan. Jadi mereka tinggal membuat 2 paket atau maksimal 3 paket di antara mereka dan berkompetisi eto-eto. Kira-kira bisa begitu kan? Kalau ada pemilu. Kalau itu pemilu, ada pemilu kan? Justru skenario pemilu ini skenario yang paling ringan. Karena tidak akan ada penolakan massa kan? Tapi kalau skenario tanpa pemilu itu malah lebih berat. Jadi Pak Jokowi tetap mengakhiri masa jabatannya di 2024, tidak 3 periode, tetapi oligarkinya tetap remains. Karena siapapun yang terpilih, maka ya bagi-bagi di antara oligarki itu saja. Sehingga kalau mereka tidak mau keluar uang banyak, ya sudah eto-eto aja. Kira-kira atau siapapun yang menang. Bisa. Atau kalau mereka serius juga di antara mereka juga. Bisa. Gitu. Jadi dari partainya dan dari parlemennya lebih enak, nggak terlalu ada biaya baru dan lain sebagainya, ya kan? Barangkali yang ekstra keras cuma pileknya, karena pileknya kan nggak bisa disetir. Betul. Karena pileknya partai non istana kan ikut
siapa tahu tiba-tiba malah juara kan. Betul. Tapi kalau pilpresnya partai non istana cuman gigit jari, nggak diajak kan. Apalagi ada pernyataan dari salah satu sekjen partai besar, kami tidak akan melibatkan partai A dan partai B katanya. Kalau partai A ideologinya berbeda, kalau partai B nggak cocok. Kira-kira begitu ya kan. Jadi padahal di luar itu ada partai-partai Islam baru, ada partai umat, Masyumi, tambah nggak bisa lagi pengaruhnya apa-apa. Selain juga belum tentu bisa ikut pemilu, ya yang jelas tidak bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden karena tidak punya kursi kan, tidak punya suara. Nah, GNPF Ulama apa upayanya untuk ini? Ya kalau karena ini menurut saya titik krusial yang akan menentukan wajah demokrasi kita ke depan. Gagal di sini, maka sesungguhnya kita akan mengalami penderitaan yang panjang. Pasti. Terhadap pulihnya demokrasi dan reformasi kita. Pasti. Jadi saya masih menaruh satu keyakinan. Ini masih terlalu dini kalau di di 2021 ya. Saya yakin di tahun 2022 awal atau menengah ya kan itu kan ada pergantian. Contoh misal pilkada di beberapa daerah yang sudah habis masanya seperti DKI, Jatim dan lain sebagainya. Itu kan pasti terjadi perubahan. Apakah pertanyaan saya, apakah partai-partai besar ya seperti Golkar, Gerindra, Nasdem dan lain sebagainya, apakah juga mereka akan terus begini sampai 2024 dan 2029? Maksudnya terus akrab. Ya mereka dalam arti kata mereka kan juga pingin dong mengambil peluang kekuasaan kan? Ya, untuk pilkada mereka kan gentleman agreement. Silakan kita berkelahi di pilkada, silakan berkelahi di pileg karena kita nggak mungkin damai kan? Tapi di pilpres kan kita bisa damai katanya kan? Ya, tapi diskus pembicaraan itu sudah ada yang kayaknya di sana, tapi mereka juga udah punya ancar-ancar sendiri nantinya. Itu biasa terjadi di setiap mau menjelang pemilu kan? Artinya Ustadz masih yakin bahwa masih ada peluang demokratisasi. 2009 pernah terjadi contohnya kan 2009. Kenapa? Itu kan pernah terjadi asal bukan si A. Udah semuanya itu bisa mengkristal ke situ gitu lah. Saya kok kalau 2019 itu malah punya analisis yang berbeda walaupun nggak etis menyampaikannya. Saya menganggap bahwa pemilu eto-eto itu sudah terjadi di 2019. Ya sebenarnya kan banyak orang yang menganalisa bahwa lebih bagus kalau calonnya yang sekarang, yang saat 2019 lah daripada orang lain. Ya memang tanda-tanda itu ada, bukan tidak ada. Kami merasakan itu. Itu kami merasakan. Karena kan makanya yang saya bilang oligarki politik dan bisnis bermain. Pasti. Jadi salah satunya adalah bagaimana memastikan lawannya jangan yang lain. Kira-kira begitu kan? Tapi kita kan punya pengalaman, Bang Refli. Tahun 2017 pilkada, kurang kekuatan apa mengkristalnya, berapa partai mendukung, toh yang menang juga Anies juga. Ya, tetapi jadi pengalaman itu tidak bisa kita. Ya, tapi akhirnya kan oligarki ini juga pintar dia. Oh, berarti jangan ciptakan open competition. Ya pasti. Ya kan? Ya mereka tidak akan berani. Karena kalau open competition, walaupun calonnya itu katakanlah di atas kertas tidak begitu kuat, tapi kalau dia open competition dan genuine election, maka peluang itu selalu ada. Tapi kalau misalnya calonnya di antara oligarki sendiri, ya kita mau ngapain? Kita nggak punya calon, kan? Kekuatan pro demokrasi kan nggak punya calon, mau ngapain? Karena siapapun yang menang, ya dia juga yang akan berkuasa. Betul. Makanya saya mendefinisikannya bukan kekuasaan Presiden Jokowi, tapi kekuasaan oligarki yang saat ini berkuasa. Gitu. Tapi kan ada partai-partai itu kan beda gaya kepemimpinan. Ya. Beda gaya atau beda kekuatan ketua umumnya. Ya contoh misal Golkar itu kan sangat dinamis, partai itu kan nggak sebodoh itu kan. Mungkin sekarang hari ini mungkin ketua umumnya punya ambisi. Dia melakukan pendekatan. Tapi kan satu saat saya nggak yakin itu semua. Tapi 2024 kepengurusan partainya tetap. Makanya Golkar misalnya konon ya, salah satu yang menolak pengunduran
presiden di 2027 karena pergantian ketua umumnya di 2024 pasca pemilu. Betul, artinya sampai 2024 tidak akan ada perubahan kebijakan. Betul. Dari sisi ketua umum. Betul. Tapi Ustadz jangan lupa juga, kan ada cara lain. Bagaimana kata Prof Mahfud, politik saling sandera kan? Iya. Tinggal dikutak-katik aja kira-kira masalahnya di mana. Rasanya kalau orang partai politik kalau nggak ada masalah hukum itu aneh rasanya. Iya. Kan gitu. Konkretnya gini, kalau boleh saya lebih dalam lagi ya. Iya. Justru pengen dalam gitu. Iya. Kan tidak sedikit dari mereka itu yang sudah ada komunikasi dengan kita. Oke. Walaupun kita anggap masih basa-basi gitu kan, tapi kita tidak pernah mau merespon positif. Ya kita bilang bolehlah kalau kita mau menjalin komunikasi hubungan boleh-boleh saja, tapi tidak di dalam kapasitas mendukung dan lain sebagainya. Tapi mereka sudah mulai, makanya saya masih punya keyakinan. Makanya saya ketawa melihat pola-pola itu. Nah pikir itu pastilah 2022 akan terjadi perubahan yang mendasar nantilah. Apalagi dengan kondisi saat ini. Kita nggak fair dong kalau kita pingin pergantian kepemimpinan atau tidak setuju adanya perpanjangan 3 tahun atau 3 periode atau selamanya kalau seandainya ini telah dijalankan dengan baik. Ya kan, sementara sekarang kan terjadi permasalahan nggak ada henti-hentinya kan. Gitu. Kalau saya pribadi Ustadz, saya menganggap bahwa 3 periode dan pengunduran pemilu itu rasanya mungkin nggak akan terjadi. Kalau menurut saya. Karena itu terlalu berat. Terlalu berat, setuju. Ya kan? Nah justru yang saya khawatirkan tadi dengan direkrutnya PAN itu adalah tanda bahwa oligarki itu akan berputar di antara mereka saja tanpa pihak lain bisa mengutak-atiknya. Nah, jadi kalau misalnya ada pihak-pihak yang berkomunikasi keluar, ya mungkin awalnya cek ombak aja, testing the water. Tapi perubahan terakhir ini sepertinya mengarah ke sana. Karena kan tidak ada kebutuhan untuk misalnya memperkuat kabinet dan lain sebagainya. Orang sudah terlalu tambun dan gemuk kan. Tapi memastikan bahwa tidak ada calon lain itu penting. Jadi partai luar istana kekuatannya cuma 18% dan tidak bisa mencalonkan pasangan presiden. Dan GNPF Ulama kalau mau misalnya mendukung salah satu calon, ya hanya disodorkan calon dari 7 parpol itu saja yang sudah di-create mungkin oligarki politik yang berkuasa saat ini. Kalau kita melihat pengalaman 2019, last minute itu hampir terjadi perubahan. Justru partai yang tadinya sudah firm mendukung pasangan nomor 2, itu terjadi lobby-lobby dan saya sempat 2-3 kali duduk bersama untuk membicarakan adanya calon yang lain. Cuman ada 1-2 partai yang sudah terlanjur bergabung dengan 01 terlambat dan terlalu lama memberi jawaban. Nah, saya nggak tahu tentang hal apa. Jadi itu saya anggap politik itu dinamis lah bagi saya. Nah, tapi perlu dicatat dalam hal ini GNPF ini bukan hanya semata-mata dukung-mendukung calon A, calon B enggak. Siapapun bagi kami nggak ada masalah. Nah, selama kebijakannya berpihak kepada negara dan bangsa itu aja. Jangan mengganggu kelangsungan beragama, semua agama tapi dan mungkin sebagainya. Enggak, kalau dari rahim yang sama itu akan muncul kebijakan yang berbeda. Kan gini, orang banyak mengatakan gini. Yang paling dikhawatirkan di Indonesia ini adalah oligarki politik dan bisnis. Terutama bisnis, oligarki bisnis yang membiayai. Yang paling bahaya itu bisnis. Yang membiayai politik itu. Iya, itu yang paling bahaya. Ya kan? Iya. Dan pasti mereka sudah menghitung kan. Bahkan barangkali orang mengatakan bisa saja melibatkan kekuatan asing misalnya. Yang memang powerful saat ini. Nah, sekarang kalau misalnya dari rahim seperti itu, Ustadz, apakah mungkin muncul pemimpin yang adil? Ya, tentu kemungkinan kecil. Iya. Ya kan, tapi paling tidak upaya itu kan tetap akan diupayakan ya oleh kita yang memang selalu di posisi oposisi. Dan yang berikutnya saya masih punya keyakinan partai-partai ini kan polanya sudah berbeda. Kalau sekarang kan satu sama lain tersandera kan. Pemainnya, playmakernya ini ya istilahnya full team lah. Udah tahu cara-cara itu kan. Tapi di 2024 ini kan banyak yang sudah mulai uzur gitu loh. Mudah-mudahan ya sudah tidak ada lagi di dunia ini pemain-pemainnya. Iya kan? Ya ini fair aja kan. Memang begitu ceritanya kan. Jadi Ustadz ini ingin yang namanya kalau petinju itu saved by the bell. Iya kan? Jadi sudah kita
sudah mau dipukul, mau jatuh, tapi tiba-tiba tong, ya, bel berbunyi, selamat kita kan? Selamat. Jadi Saved by the Bell itu tadi yang tadi ada yang meninggal karena alam fana ini. Iya kan? Allahu alam ya. Iya, kita tidak nyumpahin ya kan. Paling tidak kalau sudah uzur kan mungkin sadar, mungkin berubah karena kita boleh menganalisis, tapi Tuhan punya kekuasaan. Punya kekuasaan. Kita kan tidak bisa menafikan. Semua mau kita kerjakan sendiri. Nah, Tuhan nggak dikasih bagian, itu nggak benar. Kita utamakan qadar, takdir dari Allah, pertolongan, ya kan? Itu dari Allah tuh mutlak. Karena mereka juga punya istri, punya anak, punya cucu, punya segala kan. Mereka kan juga pastilah masih punya hati nurani lah. Ya? Itu penting lah. Hati nurani. Nah, itulah bukan Hanura ya, hati nurani ya. Karena Hanura belum lolos. Jadi partai yang tidak masuk dalam 9, apalagi 7 ya kan.